in association with. Hingga Rabu siang, kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek masih terjadi. Berbagai upaya rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kepadatan. Ribuan kendaraan pemudik yang didominasi oleh kendaraan pribadi masih mengular panjang di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan ini terpantau di kilometer 69 wilayah Karawang, Jawa Barat. Para pengendara hanya dapat melajukan kendaraannya dengan perlahan bahkan sesekali tidak bergerak. Selain dibuka 26 gardu transaksi untuk mempercepat kendaraan keluar tol Jakarta Cikampek, para petugas juga membantu mengatur kendaraan pemudik di sekitar gerbang tol. Dan sementara penumpukan kendaraan terjadi di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Kondisi ini membuat antrian kendaraan mengular panjang hingga lebih dari 15 km ke arah Bekasi. Sejumlah pengendara bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk melintas ruas tersebut. Meski petugas dari Korps Lalu Lintas Polri dan Jasa Marga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 2 lajur, kepadatan masih belum terurai secara signifikan. Tingginya volume kendaraan pada puncak arus mudik menjadi faktor utama lambatnya pergerakan lalu lintas. Saat ini penerapan kontraflow diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Jalur tol Jakarta Cikampek dan sejumlah titik arteri Pantura Karawang mengalami kepadatan arus kendaraan pemudik hingga polisi memberlakukan strategi one way untuk mengurai kepadatan. Lantas kira-kira bagaimanakah kondisi terkininya? Kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di pintu tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat sore Dika. Dika, bagaimanakah kondisi arus kendaraan di tempat Anda melaporkan dan apakah ada aktivitas rekayasa lalu lintas yang tengah diterapkan, Dika? Ya, selamat sore Freddy. Di tempat saya melaporkan saat ini di akses gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 tampak cukup padat oleh kendaraan yang karena selepas gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai diberlakukan sistem one way nasional mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Penerapan one way nasional ini sudah dimulai tadi juga didampingi oleh Kapolda Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga didampingi oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Dan dengan adanya one way ini memang cukup mengurai kendaraan terutama selepas kilometer 70 karena kendaraan dari arah Jakarta yang akan melakukan perjalanan menerus sampai dengan ke Semarang bisa menggunakan jalur sebelah kanan atau jalur B. Tetapi memang dari pantauan kami sejak siang tadi baik secara langsung ataupun juga melalui aplikasi CCTV dari Travoy Jasa Marga terdapat beberapa titik perlambatan di ruas tol Cikampek mulai dari kawasan tol MBZ kemudian juga di kilometer 40-an kilometer rest area 57 dan juga di kilometer 60 dan untuk siang hari tadi dengan sampai sore hari ini masih diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 dan dengan adanya dua rekayasa arus lalu lintas ini Freddy yaitu kontraflow dan juga one way. Pergi ke Bandung misalnya melalui gerbang tol Kalihurip Utama, jangan menggunakan jalur kontraflow sebelah kanan, tetapi gunakanlah jalur A atau jalur sebelah kiri karena akan memudahkan ketika nanti Anda akan gunakanlah jalur A atau jalur sebelah kiri karena akan memudahkan ketika nanti Anda akan berbelok ke arah tol Cipularang di kilometer 66. Sementara jika Anda berada di jalur sebelah kanan maka akan melakukan cross atau berbelok dengan cukup membahayakan dan juga dapat berpotensi menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Begitu pula ketika Anda memasuki sistem one way. Ini juga berlaku untuk perjalanan menerus dari arah tol Cikampek jalur B ke Semarang Jawa Tengah bisa menggunakan jalan yang ada di jalur sebelahnya. Sementara jika ingin keluar di gerbang tol lainnya seperti misalkan di Palimanan. Sementara jika ingin keluar di gerbang tol lainnya seperti misalkan di Palimanan, kemudian di Kanci, Pejagan dan seterusnya bisa menggunakan jalur sebelah kiri dan jika sudah mulai lelah maka jangan berhenti di bahu jalan tetapi menepilah di rest area terdekat.
Kalau kita melihat kepadatan hari ini memang diakibatkan oleh tingginya volume kendaraan akibat memang puncak arus mudik sudah diprediksi sejak jauh hari akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026. Dan diprediksi akan ada 126.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke tol Trans Jawa. Tadi saya mengkompilasi sejumlah soundbite atau sejumlah testimoni dari pengguna jalan terkait dengan bagaimana sih situasi pada puncak arus mudik hari ini. Tadi ada yang mengatakan bahwa dari Bekasi sampai ke kilometer 70 saja diperlukan waktu 3 sampai 4 jam karena terjebak macet di tol MBZ. Kemudian juga ada yang dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat juga pergi jam 7 pagi baru sampai pukul 1 siang di kilometer 70 ruas tol Cikampek Utama ini. Itu artinya apa? Kemacetan memang terjadi di ruas tol Cikampek akibat tingginya volume kendaraan. Dan kapan sistem one way ini nantinya akan dihentikan? Tadi juga saya bertanya langsung kepada Menteri Perhubungan dan disebutkan bahwa ini akan dilihat secara situasional. Itu artinya jika nanti volume kendaraannya sudah mulai menurun, secara traffic counting ataupun juga hitungan kendaraan per jamnya sudah mulai menurun, maka akan dilakukan rekayasa yang mulai lebih longgar lagi. Apakah hanya kontraflow saja atau bahkan dilonggarkan atau bahkan dinormalkan seperti sedia kala. Nah, ini ada parameternya, Freddy. Jika jumlah kendaraan sudah ada 5.500 kendaraan per jamnya di tol Cikampek, maka akan dibuka kontraflow sampai dengan sekitar 7.400 kendaraan per jam. Tetapi kalau sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan per jam di ruas tol Cikampek, maka one way seperti ini masih akan diberlakukan. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Dika, nampaknya puncak arus mudik sudah mulai terlihat di sana dan berbagai rekayasa lalu lintas diterapkan mulai dari one way dan juga kontraflow untuk memaksimalkan dan juga melancarkan arus kendaraan di sekitaran Jakarta Cikampek. Terima kasih atas laporan Anda, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. In association with